Halo Lip Lovers, jumpa lagi di L Podcast. Oke, dengan aku Deva Aperta sebagai runner-up 2 Duta Perpustakaan Unisula tahun 2022. Sebelumnya, Deva akan menganjurkan kalian untuk senantiasa melakukan 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan air bersih, yang ketiga menjaga jarak. Tapi sebelumnya Deva minta maaf ke kalian. Pada L Podcast kali ini Deva tidak memakai masker karena Deva sudah vaksin 3 dan tentunya juga kita jaga jarak ya Mbak. Iya betul sekali. Oke, ada yang penasaran nggak sih dengan siapa Mbak cantik di sebelah saya? Oke, Deva akan perkenalkan. Beliau ini merupakan Mbak Gita Suryahandari atau biasa disebut Mbak Gita, merupakan staf kehumasan Bank Indonesia tingkat Jawa Tengah. Beliau merupakan lulusan terbaik Universitas Diponegoro tahun 2015. Sebelum kita masuk ke dalam podcast kita hari ini, Deva akan sedikit nge-speak tentang Bank Indonesia secara umum. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ada yang penasaran nggak nih teman-teman, apa itu Bank Indonesia Corner yang ada di belakang Deva? Oke, Deva kasih tahu nih. Bank Indonesia Corner adalah pojok baca sebagai sarana edukasi, sekaligus sebagai upaya untuk mengenalkan kebijakan Bank Indonesia kepada publik. Bank Indonesia Corner menyediakan 250 judul buku dalam bahasa Inggris dan 100 buku dalam bahasa Indonesia terkait keuangan dan ekonomi yang dapat diakses oleh semua orang secara gratis. Oke nih Mbak, kita langsung masuk aja nggak sih ke dalam acara inti kita pada hari ini? Ya, silakan. Ada yang ditanyakan nih. Ada nih Mbak. Kita santai aja ya Mbak, kita ngobras kali ini. Oke. Bank Indonesia, Mbaknya kan Mbak Gita bekerja di Bank Indonesia nih. Oke, pertanyaannya bagaimana sih Mbak awal mula Bank Indonesia bersinergi dengan UPT Perpustakaan Unisula? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kita itu di Unisula sudah ada beberapa kerjasama ya, perpustakaan, dan yang kedua ini kita sekarang juga memberikan BI Corner. Nah kalau BI Corner ini sebetulnya adalah bagian dari program sosial Bank Indonesia. Jadi mungkin kalau di perusahaan kita sebutnya CSR ya, tapi karena BI bukan lembaga yang profit oriented, jadi kita sebutnya program sosial gitu. Nah program sosial BI ini ada berbagai macam ruang lingkup, salah satunya pendidikan yaitu beasiswa dan juga termasuk di dalamnya ada BI Corner ini. Jadi dulu awal mulanya dari perpustakaan Unisula memang mengajukan kepada kami bantuan BI Corner ini, kemudian kita assess apakah memenuhi syarat seperti ada ruangan yang lebih dari 12 meter, kemudian di sini juga belum ada pojok baca lain, kalaupun ada tidak lebih dari 2 gitu ya, dan berbagai syarat-syarat lainnya itu ternyata memenuhi sehingga kita berikan BI Corner seperti yang kita bisa lihat di belakang ini. Seperti ini. Ini merupakan apa ya sebetulnya, bukan hanya program sosial sih, tapi ini adalah upaya kita untuk mengedukasi kepada masyarakat gitu ya. Inilah Bank Indonesia, inilah kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, supaya masyarakat lebih kenal dengan apa sih itu Bank Indonesia, at least aware dulu, ada BI ya, BI itu apa gitu, sampai di situ dulu sih mungkin. Oke, tadi Mbak Gita kan ada sedikit tentang syarat, ternyata ada syaratnya ya Mbak buat ngajuin BI Corner. Iya betul. Aku kirain tuh kayak gini loh Mbak, BI Corner tuh dari BI-nya itu langsung nunjuk Unif buat ngasih, ternyata tuh enggak, dari Unif ngajuin ke BI. Iya betul. Oke. Nah ini kan bersambungan nih Mbak pertanyaannya. Mengapa sih Mbak sinerginya itu harus dengan perpustakaan Unisula?
Ya, karena kita lihat Perpus Unisula ini merupakan perpus yang akreditasinya baik, kemudian kita juga lihat mahasiswanya juga aktif ke sini, pemustakanya juga banyak gitu ya, koleksi bukunya juga banyak, kemudian juga dari sisi sarananya, tempatnya nyaman, kemudian memenuhi syarat tadi, ada AC-nya ada wifi-nya, ruangannya lebih dari 12 meter persegi. Nah, itulah kenapa kita merasa ini adalah perpustakaan yang cocok untuk kita beri BI Corner nih, karena harapannya kalau kita taruh BI Corner di perpustakaan yang memang hidup, aktif, banyak pemustakaannya, otomatis BI Corner-nya juga akan lebih bermanfaat gitu. Oke, oke. Oh ya Mbak, apakah BI Corner ini hanya untuk jenjang pendidikannya tuh hanya untuk universitas aja? Apakah boleh untuk TK, SD atau SMP mungkin gitu? Boleh Iya, dijawab Mbak? ya, oke. BI Corner ini kan diinisiasi dari tahun 2015 ya. Pada saat itu kita awalnya hanya di perguruan tinggi saja, tapi dari tahun ke tahun kita evaluasi lagi, kita lihat yang membutuhkan tidak hanya perguruan tinggi, jadi sangat diperbolehkan untuk diletakkan di sekolah menengah boleh, kemudian di SD boleh, bahkan di TK dan KB kita juga ada. Kalau di Jawa Tengah sendiri yang di bawah kantor kami, kita ada 23 BI Corner dan beberapa diantaranya bahkan di KB ataupun TK. Hanya saja kalau di KB atau TK dia format bentuknya agak berbeda ya, jadi lebih kids friendly gitu. Dia lebih banyak grafis anak-anaknya, bukunya juga kebanyakan buku anak-anak gitu. Kita juga sebagian besar menempatkan bukunya itu yang hardcover gitu ya, supaya nggak gampang robek, jadi anak-anak lebih leluasa make gitu. Jadi BI Corner ini pada prinsipnya adalah pojok baca yang kita inginnya memenuhi kebutuhan dari orang yang kita beri gitu. Jadi kalau di KBTK tadi ya kita sesuaikan bentuknya menjadi yang lebih kids friendly gitu. Tapi pada dasarnya baik di perguruan tinggi, sekolah menengah, SD maupun TK, bahkan di sarana publik strategis maupun perpustakaan daerah juga bisa. Oh ternyata bisa ya Mbak di Iya, betul perpustakaan sekali. daerah. Oke, Iya. oke. Terus koleksi dari BI Corner tuh apa aja sih Mbak? Boleh disebutkan lah, dikit lah apa? Iya, tadi mungkin mengkoreksi sedikit ya. Jadi kalau di BI Corner itu kita ada untuk pertama kali diberikan itu ada 250 eksemplar yang bahasa Indonesia, sedangkan 100-nya bahasa Inggris. Untuk koleksinya tentu adalah buku-buku yang berhubungan dengan ekonomi gitu, dan kebanyakan sih tentang kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan Bank Indonesia. Tapi memang itu tidak mutlak ya. Artinya pada saat kita mau membelikan buku, biasanya kita akan koordinasi dulu dengan penerima BI Corner-nya. Jadi kita koordinasi dulu dengan perpustakaan Unisula, kita tanya kira-kira buku yang belum ada di perpustakaan apa nih yang kita bisa penuhi, yang kita bisa isi di BI Corner. Karena itu tadi apapun itu filosofi dari BI Corner ini kan adalah program sosial. Yang namanya program sosial, namanya bantuan itu kita niatnya yang paling bagus apabila bisa dimanfaatkan dengan baik, dimanfaatkan dengan optimal gitu kan. Jadi kita dalam membeli buku pun tidak langsung beli yang kita beli satu pihak sendiri, tapi biasanya kita koordinasi dulu sama penerimanya, kira-kira dari pemustakaan ini ada buku apa yang belum punya, nanti kita akan coba carikan dan kita langsung sertakan di buku-buku yang ada di BI Corner ini. Nah, buku-buku ini sendiri juga memang nanti bisa dikinikan, jadi misalkan sudah beberapa tahun itu juga bisa sih diminta bantuan ke kita untuk dikinikan gitu. Oke, oke. Tadi kan kita udah bahas tentang apa itu BI Corner nih Mbak, terus koleksi kan. Terus lanjut nih Mbak, melihat tidak adanya kontinuitas buku yang diberikan BI ke setiap corner di lembaga pendidikan yang digandeng BI. Apakah koleksi yang telah disumbangkan oleh Bank Indonesia boleh dimanfaatkan dengan dipinjam untuk dibawa pulang nggak sih Mbak? Oh ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus nih karena banyak yang bertanya kepada kami. Jadi pada prinsipnya BI Corner ini baik perangkat
seperangkat rak, kursi maupun lainnya termasuk buku-buku ini kan kita sudah serahkan ke perpustakaan ya. Jadi untuk pengelolaan bukunya apakah hanya boleh dibaca di sini atau boleh dibawa pulang oleh mahasiswa ataupun pemustaka itu kami serahkan sepenuhnya kepada pihak perpustakaan. Kami tidak membatasi gitu. Nah, apabila dirasa misalkan bukunya nih kayaknya kurang nih mau ditambahin deh, ada yang mau menambahkan juga silahkan. Meskipun setelah beberapa tahun sebetulnya bisa aja dari pihak perpustakaan itu minta bantuan untuk dikinikan bukunya, ditambahkan koleksinya, itu bisa saja, hanya memang nanti apakah dipenuhi atau tidak itu kita akan lihat dari ketersediaan anggaran kita, kemudian kita assess lagi apakah ini BI Corner-nya digunakan memang sangat aktif sehingga cocoklah untuk kita kasih tambahan buku, cocok untuk kita update koleksi bukunya, itu kita akan assess lagi seperti itu. Tapi pada prinsipnya itu hal yang bisa dikomunikasikan kepada kami dan tidak harus bergantung kepada kami apabila perpustakaan itu mau menambahkan atau mungkin ada mahasiswa yang mau menyumbangkan buku ke sini, itu juga diperbolehkan untuk memperkaya isi-isi dari buku di BI Corner seperti itu sih. Oh, oke, berarti dalam koleksi BI Corner itu enggak melulu harus dari Bank Indonesia ya Mbak tadi. Berarti boleh dari, contohnya aku nih mau menyumbangkan buku tentang kuantitatus atau apa gitu, akuntansi, berarti boleh dong dimasukin Boleh di saja sini. ya, kami tidak membatasi gitu. Jadi itu bisa dikoordinasikan dengan pihak perpustakaan. Apakah perpustakaan memperbolehkan? Nah, itu kalau jika boleh dicatatkan, diregistrasikan, dimasukkan, kami persilahkan. Karena pada prinsipnya ini hal yang sudah kami berikan seutuhnya kepada perpustakaan. Jadi pengelolaannya mau diapakan itu kami dukung selama itu memang mendukung optimalisasi pemanfaatannya seperti itu. Oke. Kalau sebelumnya, mohon maaf nih Mbak, kan dalam perpustakaan itu kan banyak orang, banyak pengunjung. Tiba-tiba dalam BI Corner ini salah satu koleksinya tuh ada yang rusak, boleh dikembalikan nggak sih Mbak ke BI Corner atau minta diapakan gitu? Oh, itu tadi ya. Sebenarnya ini sama ya kebijakannya, biasanya kita samakan dengan perpustakaan. Jadi kalau di perpustakaan biasanya seperti apa, itu kita biasanya akan ikutkan gitu. Jadi tergantung kebiasaan perpustakaannya, tergantung aturan kebijakan perpustakaannya gitu. ya. Jadi dari kami sih tidak mengatur apakah harus dikembalikan, apakah tidak harus diganti dengan yang baru, itu kami tidak mengatur sampai situ, tapi memang kami serahkan ke bagian perpustakaannya. Meskipun demikian memang kami yang menghimbau emang siapapun yang memanfaatkan BI Corner itu salah satunya tuh kita beri agar itu sebenarnya komitmen bersama siapapun yang menggunakan agar dirawat dengan baik gitu, agar bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang-orang lain juga yang mungkin nanti-nanti juga akan mungkin memakai. Apalagi kalau kita bicara buku tuh kan nggak lekang oleh waktu ya. Iya. Buku terbitan tahun berapa itu tetap bisa memberikan ilmu kepada siapa saja gitu. Jadi harapannya ya pemanfaatan buku-buku ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga termasuk dirawat, jadi bisa digunakan oleh orang-orang lain gitu. Oke. Bank Indonesia tuh ada progres ke depan apa aja sih Mbak selain BI Corner? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk kayak maksudnya program ya, Ya, program untuk perpustakaan selain BI Corner gitu. Kita biasanya ada kerjasama perpustakaan, BI Corner. Nah, ini kan dari sisi entitasnya ya, kelembagaannya ya. Cuman kalau programnya kita tuh sebenarnya banyak banget kegiatan perpustakaan. Kita ada bedah buku, ada sosialisasi, ada edukasi, dan itu sebenarnya sangat-sangat bisa disinergikan. Misalkan kita melakukan edukasi di Perpus Unisula, atau mungkin di dalam BI Corner Unisula mau diadakan diskusi, mau diadakan sosialisasi, diadakan lomba, itu juga sangat bisa sih gitu. Jadi kita banyak sebenarnya kalau di perpustakaan itu hubungannya dengan peningkatan literasi melalui kegiatan edukasi. Nah, kedepannya bila diizinkan kita juga bisa melakukan kegiatan sosialisasi ataupun edukasi di sini. Oke. Oke nih Mbak, kita lanjut lagi nih. Rencana Bank Indonesia ke depannya untuk mencerdaskan bangsa itu apa sih Mbak?
Ya, jadi memang selain dari tugas utama Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiah dan tugas-tugas utama Bank Indonesia seperti di bidang kebijakan moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial itu kan kita memang melihat eh, kita ini perlu untuk bersama-sama memajukan bangsa kita lah. Makanya untuk itu Bank Indonesia ada program sosial Bank Indonesia untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, kok di BI sendiri itu program sosial yang berhubungan dengan meningkatkan sumber daya manusia itu kita lebih kepada beasiswa. Nah, kita ada program beasiswa kepada perguruan tinggi. Nah, saat ini di Jawa Tengah sendiri ada 8 perguruan tinggi yang sudah kita beri beasiswa dengan total lebih dari 500 mahasiswa yang kita beri beasiswa setiap tahunnya gitu. Oke, wah ini menarik sih Mbak pembahasan yang terakhir nih tentang beasiswa. Oke, beasiswa itu apakah nanti kalau setelah itu tuh beasiswanya tuh hanya tahunan atau sampai lulus, dan apakah setelah menerima beasiswa itu harus bekerja sama dengan Bank Indonesia nanti selepas kuliah itu mereka dikerjakan di Bank Indonesia atau di mana? Boleh nih Mbak dijawab nih, saya penasaran banget. Oh iya iya. Oke, kalau beasiswa Bank Indonesia dia biasanya tahunan ya, satu batch itu kita akan dibiayai untuk 1 tahun ke depan atau 2 semester seperti itu. Nah, adapun terkait dengan ini banyak nih, ini banyak banget ditanyakan. Kalau kita jadi penerima beasiswa Bank Indonesia, apakah kita nanti akan dipekerjakan dan lain sebagainya? Itu tidak ya gitu. Kita tidak menjanjikan akan dipekerjakan menjadi pegawai Bank Indonesia, apalagi karena memang untuk menjadi pegawai Bank Indonesia pun biasanya ada sederet rekrutmen yang harus dijalani, dan memang dari tahun ke tahun itu biasanya pendaftarnya itu sangat banyak gitu. Nah, tapi sebenarnya meskipun demikian, anak-anak penerima beasiswa ini kan pada saat menerima beasiswa kan kita beri banyak pembinaan, kita beri pelatihan, mereka juga sangat sering dilibatkan ke kegiatannya Bank Indonesia. Jadi mereka sebenarnya secara insight kalau mau mengambil ilmu itu akan sangat tahu tentang BI itu apa, kerjanya apa, sehingga ketika nanti tes masuk pegawai BI itu sebenarnya harusnya akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan tentang Udah kebank ada bekal sentralan ya ya. Mbak. Karena kan sudah setahun itu kita sudah sangat dilibatkan banget dalam kegiatan-kegiatannya Bank Indonesia gitu, dan itu sering sekali kita beri edukasi BI itu apa, kebijakan terbarunya apa tuh juga sering sekali gitu. Jadi sebenarnya tetap ada nilai plusnya apabila dikaitkan dengan ingin menjadi pegawai Bank Indonesia. Tapi meskipun demikian tidak dijanjikan bahwa yang penerima beasiswa akan kita jadikan pegawai, itu memang sampai saat ini sejauh ini belum gitu ya, karena memang untuk rekrutmen pegawai sendiri seperti yang saya sampaikan tadi tahapnya cukup banyak, dan juga pendaftarnya biasanya zaman sekarang nggak cuma di BI ya, saya rasa ya itu pendaftar angkatan kerja itu banyak sekali gitu. Mungkin kita cuma ambil 200 orang yang daftar bisa sampai 100.000 gitu ya, jadi memang semuanya harus lewat rekrutmen seperti itu. Oke, oke. Terus nih Mbak, ke depannya nih, Unisula kalau mau mengadakan kayak studi banding ke perpustakaannya BI, boleh nggak sih Mbak? Oh ya, sangat boleh. Jadi kalau misalkan Perpus Unisula mau belajar di perpustakaan kami, mau melihat kira-kira apa saja yang sudah diterapkan di sana, yang mungkin belum diterapkan di sini supaya bisa membandingkan, bisa benchmarking gitu, sangat kami perbolehkan. Silakan langsung saja main ke Perpustakaan Bank Indonesia Jawa Tengah. Tempatnya di kantor kami di Jalan Imam Barjo, Peleburan, Semarang. Meskipun itu perpustakaan yang sifatnya khusus ya, kalau perpustakaan BI itu kan perpustakaan khusus ya, tidak semua orang bisa berkunjung kecuali yang memang sudah rekanan gitu ya. Tapi saya harap tetap banyak ilmu-ilmu yang bisa diambil dari perpus kami, karena perpus kami memang merupakan salah satu perpus yang mendapat akreditasi A awal-awal dulu di antara BI-BI kantor perwakilan yang lain. Dan kemudian kami juga perpustakaannya punya beberapa prestasi, kemudian juga kami sudah menerapkan yang perpustakaan digital, kemudian juga di sana ada cyber library, kemudian juga banyak sekali program-programnya seperti tadi bedah buku, gerobak buku, dan berbagai program talk show lainnya. Jadi kami rasa perpustakaan kami itu merupakan perpustakaan yang aktif lah gitu untuk menggait pemustaka, tidak hanya dari sisi operasional sirkulasi buku, meminjamkan buku saja, tapi juga banyak program-program yang kita hadirkan untuk para pemustaka gitu. Oke. Ternyata banyak banget ya Kak nih Iya. programnya. Tadi ada
apa bedah buku, gerobak buku, terus apa tadi studi Iya. banding. Oke, boleh nggak sih Kak dijelaskan gerobak buku tuh apa? Ya, Penasaran gerobak banget buku. aku. Gerobak buku itu sebenarnya gini ya, kalau di kantor kami itu kan kebanyakan pegawai itu ritme kerjanya cukup tinggi, cukup mobile, harus dinas ke sana kemari. Nah, kami menyadari mungkin waktunya sempit untuk bisa berkunjung ke perpustakaan. Makanya itu tadi, karena sekarang perpustakaan itu kan yang harus aktif ya gitu untuk meningkatkan literasinya masyarakat, dalam hal ini pegawai. Jadi kita akhirnya mengadakan gerobak buku yang mana itu setiap seminggu sekali kita akan putar ke setiap lantai menawarkan buku-buku untuk dipinjam. Jadi bentuknya gerobak gitu, kayak gerobak es krim. Kita bikin yang menarik, warna-warni. Warnanya sih masih institusional sih, merah biru gitu. Tapi kita bikin yang bentuknya fun, yang nggak serius banget, supaya orang tuh senang lihatnya gitu ya. Jadi dia akan berkunjung seminggu sekali ke setiap lantai, ke ruangan pegawai untuk menawarkan buku-bukunya agar pegawai bisa meminjam tuh lebih dekat, lebih enak gitu ya. Jadi biasanya kalau gerobak buku datang, pegawainya pada ngumpul, akhirnya mereka tertarik untuk meminjam, bukunya bagus-bagus gitu. Jadi akhirnya dipinjam gitu untuk meningkatkan minat baca dari teman-teman pegawai semua gerobak buku itu. Oke Kak, tadi kan dipinjamnya berarti lewat gerobak buku yang tiap minggunya tadi keliling-keliling ruangan gitu. Untuk cara pengembaliannya Kak, kan biasanya para pegawai atau karyawan gitu kan jam terbangnya kan tinggi dalam kerja, nggak sempet ngembaliin. Apakah itu gerobak bukunya tuh bisa buat ngembaliin juga nggak atau dititipin gitu? Oh ya, bisa, gerobak bukunya itu bisa untuk dikembalikan juga. Jadi minggu depannya kan itu rutin ya, rutin ketika lewat itu biasanya pustakawannya akan reminder gitu, apakah sudah selesai dibaca, apakah sudah mau dikembalikan atau belum gitu. Jadi kita intinya di Perpustakaan Bank Indonesia Jawa Tengah itu mencoba se-friendly mungkin dengan pemustaka gitu, supaya mereka merasa minjam tuh juga nyaman, mereka juga jadi senang bacanya, nggak beban gitu ya. Karena kami yakin memang buku ini kan memang jendela dunia ya. Jadi kita sekarang banyak baca itu, banyak bacanya di HP gitu. Maksudnya kita minat bacanya itu tinggi sebetulnya, tapi daya bacanya kurang ya. Jadi kita keinginan untuk tahu tinggi, tapi kalau kita sudah dihadapkan dengan buku yang tebal dan lain-lain, cenderung nggak nggak mau gitu ya. Makanya karena kita menyadari sekarang kita tinggal di era, hidup di era yang seperti itu, makanya perpustakaan kami mencoba se-friendly mungkin dengan pemustaka dan memudahkan mungkin untuk meminjamkan buku-buku tersebut seperti itu. Oke, wah menarik sekali nih. Oke, terus ini Kak, tadi kan awal-awal kan kita sudah membahas tentang jenjang pendidikan yang dituju BI menjadi Corner ya. sasaran menjadi BI Corner. Dan tadi Kak Mbak Gita kan sudah bicara tentang untuk mengajukan persyaratan terlebih dahulu baru di ACC oleh Bank Indonesia. Nah, kalau dari pojok baca dari jenjang pendidikan kayak KB atau TK itu apakah dari pihak sekolahnya itu mengajukan atau emang inisiatif sendiri dari Bank Indonesia untuk ini sekolahnya nih menarik nih, bisa nih aku masukin buku gitu. Boleh Iya, nggak? sebenarnya kalau untuk pojok baca itu kan PSBI tadi ya, PSBI itu ada dua, ada yang memang kita merespon permintaan dari pihak ketiga, dari pemohonnya, ada yang kita merasa, wah ini bagus, ini secara kelembagaan juga masuk nih, bisa ini kita pengen kembangkan, kita yang pilih sendiri juga bisa sebenarnya seperti itu gitu. Tapi biasanya sih kalau di kami gini, karena kami juga melihat banyak yang memohon kepada kami itu juga lembaga yang bagus-bagus gitu ya, yang cocok gitu ya. Jadi kita biasanya fokus kepada yang meminta ke kita dulu gitu, karena kita berasumsi biasanya yang minta ketika itu ke kita itu kan yang paling membutuhkan seperti itu ya. Jadi dengan kita berikan, kita harapkan nanti penggunaannya bisa lebih optimal seperti itu. Oke. Oke. Berarti boleh nih Kak, kan Perpustakaan Unisula kalau mau meminta tambahan tambahan koleksi boleh banget dong berarti kan? Iya, jadi bisa diajukan saja kepada kami. Nanti seperti kami sampaikan, kita akan assess dulu nih apakah permohonannya bisa kami setujui atau tidak. Kami akan lihat dulu selama ini di BI Corner ada kegiatan apa, kemudian apakah bukunya benar-benar dimanfaatkan, dipinjam, digunakan oleh pemustaka dan lain-lain.
dan berbagai pertimbangan lainnya gitu, termasuk ketersediaan anggaran kami. Jadi memang jika memang memenuhi semuanya oke, ya kita bisa aja gitu. Kita kinikan koleksinya supaya lebih update, supaya lebih banyak gitu. Gitu. Terus ini tadi awal mula sinergi dengan UPT Perpustakaan kan mengajukan persyaratan. Itu persyaratannya selain kayak ruangan tuh apa sih Kak? Kayak mengajukan proposal gitu ada nggak sih? Iya, jadi pertama mereka harus mengajukan surat dulu bahwa ini kami pengen ada BI Corner di sini. Nah, tentunya surat itu dilampirkan dengan proposal. Proposal itu ada ya standar ya, latar belakang, kenapa mereka memerlukan BI Corner, kemudian kegiatan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian rencana untuk pemberdayaan BI Corner nanti seperti apa. Nah, biasanya kita dari proposal dan surat itu akan menanggapi dengan survei lapangan. Kita akan datang ke sini untuk melihat apakah permohonan ini memenuhi standar ataukah tidak gitu. Kalau memenuhi, nanti kita akan penuhi dengan membelikan BI Corner, langsung kita pasang di perpustakaannya seperti itu. Oke, jadi fasilitas BI Corner itu buku, terus rak, terus apa lagi nih Kak kalau boleh tahu? Setiap perpustakaan tuh dikasihnya apa oleh BI Corner? Oke, kalau BI Corner itu sebenarnya seperangkat ya modelnya ya. Jadi di mana aja modelnya itu akan sama saja seperti ini. Layoutnya sama. Layoutnya sama gitu ya. Jadi kita pasti ada rak buku, kemudian kita ada reception desk, ada meja resepsionis, kemudian ada TV LED-nya, kemudian ada sofanya, ada karpetnya, ada mejanya, ada standing lamp-nya, ada tanamannya, komputernya, LED TV. Dan tentunya ada koleksi buku, bahasa Inggrisnya 100 eksemplar dan bahasa Indonesianya 250 buku. Gitu. Itu semua gratis? Ya, itu semua satu perangkat kita berikan kepada pemohonnya. Oke nih teman-teman, kita berada di penghujung acara pada L Podcast hari ini. Sebelumnya, Deva terima kasih kepada Mbak Sama-sama, Gita karena terima telah kasih sudah hadir mengundang pada kami. podcast kita hari ini. Oke, mohon maaf ya Mbak apabila aku ada salah kata atau apa. Ya, sama-sama. Aku juga dimohonkan maaf jika ada salah-salah kata. Ada harapan terakhir sih, mudah-mudahan BI Corner ini dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal lagi. Amin. Sehingga bisa mencerdaskan bangsa, khususnya mahasiswa di Unisula. Oke, kita nih ada 2 produk nih Kak, produk andalan dari Perpustakaan Unisula, yaitu yang pertama itu call for paper, yaitu apabila ada yang mau mengajukan penerbitan jurnal, boleh banget nih teman-teman menghubungi UPT Perpustakaan Unisula dengan cara submissionnya di https://journal.unisula.ac.id/index.php/ijs/about/submission. Kemudian Perpustakaan Unisula ada layanan yang satu mirip banget dengan gerobak BI, Kak. Namanya tuh Delicious. Delicious yaitu Delivery and Pick Up Book Service for Us, yaitu layanan untuk karyawan dan dosen. Untuk layanan ini tuh enggak untuk mahasiswa Kak, karena kan kebanyakan dosen atau karyawan kan sibuk, ya kayak BI Corner tadi kan. Jadi kita tuh dari UPT Perpustakaan Unisula itu kalau ada yang mau minjam buku, tinggal menghubungi Perpustakaan Unisula, nanti dikirim sejumlah. Kalau untuk dosen itu lama peminjamannya 6 bulan dan untuk jumlah koleksi maksimalnya 20 eksemplar nih Kak. Dan juga untuk karyawan lama peminjamannya 3 bulan, jumlah koleksinya maksimal 10 eksemplar. Untuk layanan pemesanannya setiap hari Kak, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai 14.00 WIB. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan L Podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus pantengin sosial media kita di akun YouTube Unisula Library, Facebook maupun Instagram kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Saya Deva Aperta sebagai runner up Duta Perpustakaan Unisula, dan Mbak Gita selaku pembicara kita pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.